Halo, apa kabar? Saatnya Anda menyimak Berita Medan. Bersama saya Janet Lee, sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Sepeda motor milik pelajar yang terparkir kantor Disduk Capil Kabupaten Labuhan Batu Utara raib dicuri. Lahan persawahan seluas 50 hektar di Kabupaten Langkat diduga tercemar limbah pabrik kelapa sawit. Jemaah calon haji kelompok terbang 1 asal Kabupaten Mandailing Natal mulai masuk asrama Haji Medan. Kita ke informasi yang pertama, kantor pemerintahan ternyata tidak luput dari sasaran maling. Pencurian sepeda motor milik pelajar terjadi di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan pencurian di kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Labuhan Batu Utara. Pelaku langsung menuju tempat parkir sepeda motor. Dalam hitungan menit, pelaku membobol kunci sepeda motor milik seorang pelajar yang tengah praktek kerja lapangan di kantor pelayanan Disduk Capil. Kasus pencurian ini telah dilaporkan ke Mapores Labuhan Batu. Korban berharap pelaku segera ditangkap. Bilangnya jam 9 dari CCTV ini ya Pak. Ketahuannya? Jam 12. Jam 12. Jadi sekarang udah dilaporin ke polisi atau gimana itu? Sudah. Jadi apa kata pihak kepolisian? Ya ditanya-tanya lah Pak. Iya. Tentang tanya kayak kuncinya kan. Kuncinya tak mana gitu, minta bilang kuncinya ketinggalan di jok Pak. Jadi malingnya nggak malah merusak kontak. 3 pria mencoba merampok pemilik salon di Jalan Medan Barat, Kota Medan. Akibat dari peristiwa tersebut, korban sempat mengalami trauma. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan saat korban membuka pintu rumah langsung disergap oleh para pelaku yang mengendarai sepeda motor. Korban berusaha melawan dan menyelamatkan diri hingga sempat terjatuh setelah didorong oleh salah satu pelaku. Kejadian perampokan ini terjadi pada 22 Mei lalu. Kalung emas milik korban sempat dirampas oleh pelaku, namun saat pelaku akan melarikan diri, kalung rampasan terjatuh. Jadi aku mau buang sampah loh, jadi aku nggak lihat samping kiri kanan karena di sini agak gelap, jadi sampingnya aja aku nggak nyampe. Aku mau gantung sampah ke kiri, jadi dia masuk loh, gitu loh. Kakak Jadi, sempat dianiaya nggak? enggak, tarik-tarikan pintu gitu. Terus ada hilang nggak? Enggak loh, rantai aja loh. Meski nyaris menjadi korban perampokan, namun korban tidak membuat laporan ke kantor polisi dan hanya melaporkan peristiwa tersebut ke kepala lingkungan setempat. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kota Medan. Petugas Satuan Narkoba Polresta Deli Serdang menyita narkotika jenis ganja sebanyak 173 kg. 1 pengedar ditangkap bersama keluarga pelaku lain. 2 orang pengedar lain masih menjadi buronan polisi. 3 orang pengedar dan bandar narkotika jenis ganja di kawasan Pancing, Kota Medan diringkus Polresta Deli Serdang. Pada penangkapan tersebut, petugas menyamar menjadi seorang pembeli. Pertama, petugas menangkap Bambang Francisca di Kecamatan Medan Tembung dengan jumlah barang bukti sebanyak 3 kg. Ketika ditanya, tersangka Bambang menyebutkan bahwa barang bukti diperoleh dari orang yang berinisial F dan DE yang hingga kini masih menjadi buronan polisi. Menerima informasi tersebut, petugas langsung bergegas ke rumah DE di Kecamatan Percut Situan. Petugas langsung menggeledah seisi rumah dan berhasil menemukan kemasan ganja yang sudah dikemas dalam bal kuning seberat 170 kg.
Selain barang bukti narkotika, petugas juga menyita 1 unit motor dan mengamankan Sri, yaitu istri salah satu pelaku, serta ibu kandung tersangka FN yang turut berada di lokasi saat pengungkapan tersebut. Cover by terhadap salah seorang pelaku, ya, inisial Bambang. Sehingga dalam kegiatan ini rekan-rekan kita dapat mengamankan 3 orang pelaku, 1 laki-laki dan 2 perempuan. Kemudian barang bukti sejumlah 173 kg narkotika jenis ganja yang rekan-rekan bisa saksikan di depan. Kemudian barang bukti yang lain adalah kendaraan roda 2 dan handphone. Ketiga orang tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman pidana paling singkat 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara atau hukuman mati. Sementara untuk pelaku berinisial F dan DE masih dalam pengejaran polisi. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Deli Serdang. Informasi lainnya untuk Anda, petugas Satuan Narkoba Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti narkotika jenis sabu-sabu seberat 28 kg. Pemusnahan dilakukan dengan cara direbus. Positif metamfetamin narkotika golongan 1. Polres Serdang Bedagai memusnahkan barang bukti narkotika berjenis sabu-sabu seberat 28 kg di halaman Mapolres Serdang Bedagai. Sebelum dimusnahkan barang bukti yang disita pada 1 Mei 2023 ini, terlebih dahulu diuji di Laboratorium Forensik Polda Sumatera Utara, yang kemudian direbus di air yang mendidih dan dibuang airnya ke dalam WC agar tidak dapat lagi didaur ulang. Pemusnahan ini dihadiri oleh pejabat tinggi Pemkab dan Kejari Serdang Bedagai. Pemusnahan ini juga disertakan 2 orang tersangka kurir sabu yang juga ditangkap di kawasan Tebing Tinggi, tepatnya di Dusun Darul Aman, Desa Sebulu, Kecamatan Teluk Mengkudu. 8 kilo ini narkotika jenis sabu sudah diuji secara lab dan memang murni dan memang terbukti barang buktinya. Kemudian kita sudah musnahkan dan alhamdulillah lancar, disaksikan oleh rekan-rekan dari para Forkopimda, stakeholder yang lainnya juga sudah menyampaikan bahwa semuanya berjalan lancar. Proses pemusnahannya seperti apa dilakukan? Tadi melalui direbus, ya, karena ini sabu direbus, nanti airnya itu akan dibuang di septic tank, ya, jadi tidak bisa diolah lagi. Kita menghindari hal yang tidak diinginkan juga. Diharapkan peredaran narkotika untuk wilayah Sumatera Utara dapat berkurang dari sebelumnya. Wilayah Sumatera Utara tercatat sebagai wilayah terbesar peredaran narkoba. Muhammad Hamdani melaporkan dari Kabupaten Serdang Bedagai. Kejaksaan Negeri Sibolga memusnahkan barang bukti narkotika dan sitaan bea cukai atas perkara yang telah berkekuatan hukum tetap. Pemusnahan barang bukti narkotika dan sitaan bea cukai dilakukan di pelataran kantor Kejaksaan Negeri Sibolga pada Senin lalu. Barang bukti yang dimusnahkan berasal dari 147 perkara hasil pelimpahan perkara tindak pidana sejak bulan November 2022 sampai dengan bulan Mei 2023. 79 perkara narkotika diantaranya jenis ganja seberat 19 gram, sabu-sabu 156 gram, dan ekstasi sebanyak 6,5 butir yang terdiri dari pidana umum dan pidana khusus. Barang bukti lainnya hasil sitaan bea cukai terdiri dari sitaan 650 slop rokok tanpa perekat pita cukai. Semua barang bukti sitaan bea cukai dimusnahkan dengan cara dibakar. Sebanyak 147 yang terdiri dari perkara pidana umum maupun perkara khusus, yaitu narkoba dan rokok ilegal yang tidak diinginkan pita cukai. Jadi tujuan kita melaksanakan pemusnahan hari ini adalah seperti yang diamankan undang-undang, baik itu undang-undang kejaksaan maupun KUHP pasal 270, yang mana kejaksaan berwenang untuk melakukan sebagai eksekutor terhadap barang bukti yang sudah mulai kekuatan hukum tetap. Kecuali ganja, pemusnahan barang bukti narkoba dimusnahkan dengan cara direbus bersama campuran cairan pemutih pakaian. Sementara barang sitaan lain seperti ponsel dan senjata tajam dimusnahkan dengan cara dihancurkan dengan alat pemotong besi. Tuti Alawiyah Lubis melaporkan dari kota Sibolga.